Ayo, yuk kita saat teduh dulu yuk. Amin, saat teduh selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, kelas AK, apa kabarnya? Luar biasa. Mantap. Adik-adik, kita pemanasan dulu yuk. Kita nyanyi lagu yang bisa menggerakkan satu badan kita adik-adik. Tapi kan kalau nyanyi gerakinnya badan, muka kita juga harus pemanasan. Kita main games yuk, main games senam muka. Gimana cara mainnya? Nanti ada gambar. Adik-adik tinggal ikutin gambar tersebut dengan bentuk muka adik-adik. Oke, Enci kasih contoh. Muka senang. Senyum kan kalau senang? Terus muka sedih? Gimana adik-adik muka sedih? Kalau muka marah atau kesel, gimana adik-adik kalau adik-adik marah? Gampang kan adik-adik? Gamesnya kayak gitu ya. Nanti ada gambar, kita ikutin gambar tersebut dengan bentuk muka kita. Yuk kita main. Ayo bikin muka kita seperti gambar ini. Kalau yang ini, yuk kita coba terus ikuti gambarnya. Senam muka udah kan adik-adik? Sekarang kita senam badan kita. Kita nyanyi lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pakai gaya ya. Kalau gitu adik-adik harus apa? Ayo, harus berdiri. Ayo semuanya berdiri. Tadi senam mukanya sudah, sekarang kita senam badan. Semua sudah berdiri? Kita nyanyi lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Terus nanti ada kaki, ada badan, dan ada pinggang. Siap-siap kita berjoget bersama ya. Yuk kita nyanyi. Put your hands together. All right. Everybody now. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan
bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Halo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau beri bagi kami semua. Ya Tuhan, pada pagi ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 151. Kidung Ceria 151. Adik-adik, kita akan mendengar pujian dari Amsal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Demikian pembacaan Amsal. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku, aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Sekali lagi Anci Vivi mau tanya, apa kabarnya hari ini adik-adik?
biasa. Nci Vivi, pegang dan mainin aku dong. Games atau permainannya banyak loh. Aplikasinya juga banyak. Aplikasi untuk belanja-belanja juga ada loh, Ci. Ayo, Nci Vivi, pegang aku. IHMPA-nya nanti aja. Yang penting main dulu atau belanja dulu. Yuk, Ci. Ya udah, kalau nggak mau, adik-adik aja deh. Adik-adik pegang dan mainin aku ya. Hai HP, kamu diam di situ ya. Nci Vivi dan adik-adik nggak mau pegang kamu dan mainin kamu. Nci Vivi dan adik-adik mau pegang kamu, tapi untuk ikut IHMPA, begitu. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dan memberkati kami sampai hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin dan memberikan kami kepandaian supaya kami bisa mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20, yaitu tentang manfaat atau kegunaan dari hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, adik-adik. Adik-adik, tapi adik-adik tahu nggak hikmat itu apa? Apa ya? Siapa ya yang tahu hikmat itu? Adik-adik tahu nggak? Nah, hikmat adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau mengetahui yang mana yang benar, atau tahu yang mana yang harus dilakukan. Gitu adik-adik. Contohnya gini adik-adik. Misalnya Fanya dipanggil sama mamanya. Fanya. Terus Fanya menjawab, "Ya mama." Tapi Fanya bukan hanya menjawab, tapi Fanya datang ke mamanya. Nah, itu namanya Fanya punya hikmat. Fanya tahu apa yang harus Fanya lakukan. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik, hikmat itu asalnya dari Tuhan, adik-adik. Nah, kita diingatkan ya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus selalu melakukan ajaran hikmat Tuhan atau melakukan sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan, adik-adik. Lalu kalau kita sudah melakukan itu, adik-adik, maka Tuhan akan selalu memberkati kita dan kita pasti akan bahagia, adik-adik. Iya, lalu adik-adik, kita manusia diberikan akal budi, adik-adik. Akal budi itu
itu adalah pikiran yang sehat, kepandaian dalam menciptakan atau membuat sesuatu, atau membuat karya adik-adik. Nah, karya tersebut dapat membuat kebaikan atau tidak, itu tergantung bagaimana cara kita melakukannya. Apakah sesuai dengan ajaran hikmat Tuhan atau tidak, atau sesuai dengan yang Tuhan inginkan atau tidak. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang ini teknologi. Wah, apa itu ya teknologi? Ya, teknologi ini sekarang semakin berkembang adik-adik. Ya, membuat bermacam perlengkapan digital. Wah, semakin canggih, semakin keren, semakin wow gitu adik-adik. Adik-adik tahu nggak perlengkapan atau perangkat digital itu apa? Ya, perangkat digital adalah berbagai perangkat atau perlengkapan teknologi dan informasi yang sudah berkembang gitu adik-adik. Ya, wow, keren ya adik-adik. Tapi pasti adik-adik bingung nih dengan bahasanya, teknologi, informasi. Nah, pasti kalau Enci Vivi menyebutkan ini, adik-adik nggak bingung nih. Malahan mungkin adik-adik lebih tahu dari Enci Vivi. Ya, coba. Adik-adik tahu laptop? Kan tahu kan? Adik-adik tahu PC atau komputer? Tahu juga pasti. Tahu HP Android nggak? Tahu pasti. Tablet, bukan obat, tab yang suka adik-adik bilang. Nah, tahu kan adik-adik yang Civivi bilang tadi? Siapa hayo di antara adik-adik yang punya HP, laptop, tab, atau siapa di antara adik-adik yang sering menggunakan HP, laptop, tab, iPad, dan lain-lain? Ayo, biasanya apa sih yang adik-adik lakukan dengan HP, tab, laptop itu? Ayo, coba adik-adik sebutkan. Menurut adik-adik, sudah atau belum sih adik-adik menggunakan atau memakai HP, laptop, tab, itu semua dengan benar? Ayo, sudah belum adik-adik? Nah, sekarang semua tugas adik-adik di sekolah, karena adik-adik saat ini masih sekolah secara online ya. Nah, itu diharapkan menggunakan HP, laptop, tab, dan lain-lain sebagainya itu. Dan diharapkan juga untuk kreatif dalam mencari informasi di internet adik-adik melalui perangkat digital atau perlengkapan digital tersebut adik-adik. Menurut adik-adik, sudah atau belum sih adik-adik menggunakan atau memakai HP, laptop, tab, itu semua dengan benar? Ayo, sudah belum adik-adik? Nah, sekarang semua tugas adik-adik di sekolah, karena adik-adik saat
ini masih sekolah secara online ya. Nah, itu diharapkan menggunakan HP, laptop, tab, dan lain-lain sebagainya itu. Dan diharapkan juga untuk kreatif dalam mencari informasi di internet adik-adik melalui perangkat digital atau perlengkapan digital tersebut adik-adik. Tapi ingat loh adik-adik, menggunakan perangkat atau perlengkapan digital itu seperti HP, laptop, tab, dan lain-lain itu harus tetap memerlukan hikmat Tuhan. Apa adik-adik? Hikmat Tuhan. Ya. Agar apa adik-adik? Ya, agar kita dapat menggunakannya secara bertanggung jawab, atau agar kita dapat menggunakan untuk hal-hal yang benar adik-adik, agar kita tidak lebih banyak bermain games berjam-jam daripada belajar. Jadi adik-adik seperti ini nih, gini, asik main gitu, belajarnya cuman sebentar, udah mah jangan ya. Nah, dan yang paling penting adalah, nih dengerin ya adik-adik, yang paling penting adalah belajarlah menguasai gadget tersebut. Ya, jadi bukan gadget yang menguasai kita adik-adik. Ada yang tahu gak artinya apa? Artinya, kalau kita bisa menguasai gadget atau laptop kita, maka kita tahu kapan waktu menggunakannya atau kapan ya waktu tidak menggunakannya. Begitu adik-adik. Jadi kita akan tahu bagaimana cara kita menggunakan gadget atau laptop dengan benar adik-adik. Termasuk tidak boleh terlalu dekat jaraknya. Jadi kalau kita lagi main atau lagi pegang HP, nggak boleh terlalu dekat adik-adik. Ya, nanti matanya bisa rusak. Misalnya ketika berkumpul bersama keluarga adik-adik, kita tahu untuk tidak menggunakannya jika tidak perlu. Misalnya lagi nih adik-adik, ketika orang tua memanggil saat kita sedang menggunakan HP, tab, atau laptop dan lain-lain, kita tahu bahwa kita harus menjawab panggilan tersebut dan datang kepada orang tua yang memanggil kita adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, selalu gunakan hikmat Tuhan ya dalam menggunakan HP, laptop atau komputer, tab, dan lain-lain, sehingga dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat atau berguna bagi semua orang adik-adik. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Vivi. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan selalu memampukan kita untuk hidup senantiasa dalam didikan atau ajaran hikmat Tuhan. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah menceritakan aku dan HP. Ya, jadi menceritakan aku dan HP. Ada 4 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Ya, 1.
kegunaan HP itu apa ya? Kedua, suka atau tidak dengan HP? Ya. Terus ketiga, mendatangkan kepintaran atau kepandaian enggak HP itu? Terus keempat, bagaimana cara menggunakan HP dengan hikmat dari Tuhan? Oke ya, jadi ada 4 pertanyaan yang adik-adik harus ceritakan di situ ya. Kalau sudah, jangan lupa kirim videonya ke Enci Iren. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 227. Kidung Ceria 227, tanganku hendak kupakai. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Enci minta semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang boleh memimpin dan menuntun kami, yang boleh memberi kami hikmat agar kami pun dapat melakukan hal-hal yang baik. Kami dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan mau tuntun dan pimpin kami seminggu ke depan dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang siswa. Kami mohon Tuhan mau berkati kami, mau beri kami ilmu pengetahuan, mau beri kami kepintaran, mau beri kami kesabaran dalam belajar walaupun secara online. Tuhan mau beri kami kesempatan untuk dapat melakukan tugas-tugas kami, menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik dan benar. Berkati juga mama papa, om tante, kakak adik, oma opa yang tinggal bersama dengan kami di rumah. Kiranya Tuhan mau berkati, mau beri kami kesempatan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menegur satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mau beri kami hikmat
agar kami semua boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat beribadah bersama dengan kami karena sakit. Tuhan mau berkati, mau sembuhkan mereka. Teristimewa untuk Cade dan Citeli dalam masa pemulihan. Tuhan mau berkati agar mereka juga boleh memperoleh kesehatan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga untuk gereja kami GPB Nazaret, secara khusus Pelkat PA, di mana pada minggu yang akan datang kami akan merayakan hari ulang tahun Pelkat PA bersama-sama. Kami mohon Tuhan mau berkati setiap rencana yang dibuat oleh pengurus agar semuanya dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama merayakan ulang tahun Pelkat PA. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi Pelkat PA. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami tinggal, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberi kami semua sukacita, Tuhan mau beri kedamaian, agar kami pun boleh merasakan akan kasih sayang Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan mau layakan kami, Tuhan mau sucikan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita masuk dalam persembahan syukur. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik siapkan boleh dimasukkan ke dalam amplop yang sudah adik-adik buat. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita nyanyi sama-sama dari Kidung Ceria nomor 152. Kidung Ceria nomor 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami pun boleh memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, IHMPA minggu depan ada 2. Gabung dengan orang tua, ibadah jemaat jam 10 dalam rangka HUT PA. Kemudian yang kedua, IHMPA gabungan anak dengan Bupel Timur
melalui Zoom atau YouTube yang akan diinfo menyusul linknya jam 3 sore. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop diberikan ke kantor gereja atau langsung transfer ke rekening gereja. Kemudian jangan lupa adik-adik rajin-rajin ya mengerjakan aktivitasnya, dan hasilnya akan ditayangkan setelah selesai IHMPA di minggu depannya. Nah, adik-adik, dalam rangka HUT PA akan ada aktivitas yang akan dinilai, yaitu bikin yel-yel. Sekali lagi, bikin yel-yel dengan gerakan dengan temanya adalah anak taat dan menjadi berkat. Sekali lagi, yel-yel dengan gerakan dengan tema anak taat dan menjadi berkat. Penilaian dinilai oleh semua pelayan anak kecil, dan yang dinilai adalah kalimat yel-yel, kemudian gerakan dan cara penyampaian, kemudian kostum atau pakaian. Dikumpulkan paling telat hari Minggu 6 September 2020 dan dikirimkan ke Ciiren. Tentunya yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Terima kasih untuk adik Yohana yang selalu membantu mengiringi IHMPA. Kemudian tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ciwelo yang jatuh pada tanggal 25 Agustus 2020 yang lalu. Selamat ulang tahun Ciwelo, Tuhan Yesus memberkati. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta PA. Adik-adik yang Ci kasihi, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita akan nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 160. Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Kini tiba saatnya kita akan berdoa untuk doa penutup. Adik-adik, Ci undang semuanya untuk lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama doa penutup. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati setiap langkah kehidupan kami sebagai adik-adik yang kecil, di dalam sekolah kami, di dalam pergaulan kami, maupun di mana saja kami berada. Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Silakan duduk semua adik-adik. Kemudian kita akan saat teduh bersama. Mari kita saat teduh. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Aku
COVID-19, aku mau berjuang dengan 1. Rajin mencuci tangan. Gunakan masker bila keluar rumah. 3. Jaga jarak dengan orang lain.